Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting, selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Walaupun pembelajaran kita hari ini masih dilaksanakan melalui online atau daring, kita harus tetap semangat ya anak-anak. Nah, sebelum kita bahas apa materi kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Semoga kegiatan belajar kita hari ini diberikan kelancaran. Amin. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pengertian dan struktur teks cerita atau novel sejarah. Nah, adakah yang masih ingat apa saja struktur teks cerita atau novel sejarah itu anak-anak? Apa? 4? Kurang tepat. 5? Masih kurang tepat. Ada yang menjawab 6? Ya, betul sekali. Jadi, ada 6 struktur yang membangun teks cerita atau novel sejarah. Yang pertama, pengenalan simulasi cerita atau orientasi. Yang kedua, menentukan peristiwa. Apa itu pengungkapan peristiwa? Nah, di sana diceritakan tentang penokohan dan sebab konflik yang terjadi. Yang ketiga, konflik, yakni terjadi permasalahan, dimunculkan kesulitan, kesukaran, hingga adanya pertikaian. Yang keempat, puncak konflik, yakni apakah dirinya bisa berhasil menyelesaikan konflik atau tidak. Yang kelima adalah resolusi, yakni bagaimana nasib yang dialami oleh para tokoh yang terlibat konflik tadi yang di dalam cerita. Yang terakhir adalah koda atau penutup, yakni berisi kesimpulan dan amanat yang bisa diambil dari cerita. Ada beberapa contoh cerita atau novel sejarah yang sampai saat ini masih melekat di ingatan ibu anak-anak, bahkan di ingatan masyarakat. Nah, apa aja sih itu filmnya? Pasti anak-anak juga menyukai beberapa film yang akan ibu paparkan berikut ini. Berikut ini filmnya. Film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk diadaptasi dari novel sastrawan ternama Tanah Air, Buya Hamka. Novel ini juga sangat legendaris meskipun dibuat pada tahun 1938. Kini karyanya tetap dinikmati hingga sekarang. Tak hanya itu, kisah dari film ini juga sangat menarik untuk dinikmati. Film yang kedua yang diadaptasi dari cerita atau novel sejarah adalah Ronggeng Dukuh Paru. Novel Ronggeng Dukuh Paru ditulis Ahmad Tohari dan diadaptasi 2 kali dalam film layar lebar di Indonesia. Ronggeng Dukuh Paru adalah satu judul dari trilogi novel karya Ahmad Tohari. 2 judul lainnya adalah Lintang Kemukus Dini Hari dan Jentera Biang Lala. Cerita berpusat pada Serintil. Serintil adalah bocah berusia 11 tahun yang berprofesi sebagai ronggeng. Dia dianggap keturunan Ki Secamenggala yang diyakini dapat mengembalikan citra padukuhan. Film ketiga adalah film Bumi Manusia. Film Bumi Manusia ini bercerita tentang seorang pribumi yang jatuh cinta kepada gadis keturunan Belanda. Kisah cinta mereka pun tak berjalan mulus karena ada beberapa rintangan yang datang menerpa. Bumi Manusia merupakan film yang diadaptasi dari novel karya sastrawan Pramudia Anantatur. Berlatar di Surabaya, latar filmnya dibuat seperti zaman pendudukan Hindia Belanda sekitar tahun 1898. Film yang keempat adalah Di Bawah Lindungan Ka'bah. Film tersebut adalah film garapan Hani Saputra yang diadaptasi dari novel berjudul sama karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ceritanya mengisahkan perjuangan cinta antara Hamid dan Zainab. Keduanya berasal dari latar belakang yang berbeda.
Hamid berasal dari keluarga miskin dan hanya diasuh oleh ibunya, sedangkan Zainab merupakan gadis yang berasal dari keluarga kaya. Keduanya dapat bertemu karena ibu Hamid bekerja di rumah keluarga Zainab. Sayangnya, meski keduanya saling mencintai, ibu Hamid melarangnya untuk mengharapkan Zainab karena perbedaan kelas sosial. Nah, setelah kalian melihat cuplikan film-film yang diangkat dari cerita atau novel sejarah tadi, lalu apa perbedaan cerita sejarah atau novel dengan novel umum? Hayo. Nah, tentu saja dalam struktur dan isi novel sejarah dan novel umum itu berbeda. Nah, perbedaannya adalah novel cerita sejarah itu mengisahkan kisah masa lalu berdasarkan fakta atau kisah nyata. Nah, sedangkan novel umum itu berupa cerita imajinasi atau khayalan. Nah, pada pembelajaran online kita hari ini, kita akan membahas mengenai teks cerita atau novel sejarah dengan KD berikut ini. KD 3.4 menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Nah, setiap teks tentu memiliki kaidah kebahasaan yang berbeda-beda. Demikian pula pada teks cerita atau novel sejarah. Nah, pada pertemuan minggu lalu, Ibu sudah memberitahukan bahwa pertemuan minggu ini akan membahas mengenai kaidah kebahasaan cerita atau novel sejarah kan? Nah, coba dari kalian ada yang sudah baca materi kita hari ini? Apa saja kaidah kebahasaannya? Apa? Menggunakan kalimat bermakna lampau? Ya, benar sekali. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menyatakan urutan waktu tepat. Yang ketiga, apalagi? Ayo. Menggunakan kalimat tidak langsung. Selanjutnya yang keempat, menggunakan kata kerja atau verba mental. Yang kelima, menggunakan kata kerja atau verba material. Lalu yang keenam, ya, menggunakan kalimat dialog. Dan yang terakhir, ya betul, menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau peristiwanya. Ada 7 kebahasaan dalam cerita atau novel sejarah. Mari kita kupas tuntas satu persatu. Namun sebelum kita bahas kaidah kebahasaan tadi, silakan siapkan catatan kalian untuk mencatat materi kali ini sebagai catatan apabila nanti kalian membutuhkannya. Nah, ciri kebahasaan teks cerita sejarah yang pertama, menggunakan kalimat bermakna lampau. Kalimat bermakna lampau ditandai dengan kata-kata yang menyatakan bahwa kalimat tersebut sudah terjadi atau telah terjadi. Nah, kata-kata tersebut ditandai dengan penggunaan kata telah, sudah, terbukti, dan lain sebagainya. Contoh, prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Nah, jadi pada kata telah diperintahkan tersebut bermakna lampau atau sudah terjadi. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menyatakan urutan waktu. Nah, kalimat yang menggunakan konjungsi kronologis atau temporal ini terlihat pada penggunaan kata seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian, dan lain sebagainya. Contoh, mula-mula pertikaian berkisar pada kelakuan Trenggono yang begitu sampai hati membunuh abangnya sendiri. Nah, pada kata mula-mula tersebut merupakan kata yang menyatakan urutan waktu. Yang ketiga, menggunakan kalimat tidak langsung.
Nah, penggunaan kalimat tidak langsung ini sebagai upaya untuk menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarangnya. Nah, ditandai dengan kata mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, dan sebagainya. Contoh, mengapa Sultan tak menyatakan sikap menentang usaha Portugis? Nah, pada kata menyatakan tersebut merupakan upaya untuk menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarangnya. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental atau disebut verba tingkah laku. Nah, kata kerja mental juga disebut verba tingkah laku yang menggambarkan perilaku atau tindakan seseorang ketika menghadapi keadaan tertentu. Contohnya, jawaban itu mengecewakan para musafir. Nah, kata mengecewakan merupakan verba tingkah laku. Yang kelima, menggunakan kata kerja material. Maksudnya adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwanya. Penanda kata-katanya seperti berlari, menulis, melempar, tersenyum, menangis, tertawa, dan sebagainya. Contoh, pada suatu kali kaki kuda Demak akan mengepulkan debu di seluruh bumi Jawa. Nah, di sini kata kerja mengepulkan merupakan kata kerja untuk menunjukkan perbuatan fisik dari si kudanya. Yang keenam, menggunakan kalimat langsung atau dialog. Hal ini ditandai dengan banyak tanda petik. Misal, mana surat itu? Ampun Gusti, Patik takut maka Patik bakar. Nah, diawali tanda petik. Yang terakhir adalah menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau peristiwanya. Kalimat ini menggunakan kata-kata seperti prihatin, khawatir, wibawa, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, Pangeran Setolepen, orang menunggu dengan perasaan prihatin terhadap keselamatan wanita tua itu. Kalian pasti sudah paham bukan? Mana kata sifatnya? Ya, yakni kata prihatin. Nah, sekian pemaparan materi hari ini mengenai kaidah kebahasaan cerita atau novel sejarah. Setelah kalian tahu apa saja kaidah kebahasaan yang ada dalam cerita atau novel sejarah, Ibu akan memberikan tugas agar kalian lebih paham tentang materi kita hari ini. Nah, tugasnya adalah masing-masing dari kalian menganalisis kaidah kebahasaan yang ada pada cerita Roro Mendut karya Mangun Wijaya dan Aji Prosidit. Nah, kalian bisa mencari referensi ceritanya dari internet. Buatlah tabel seperti contoh berikut ini. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, dari awal hingga akhir, apakah ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita belajar apa saja? Apa? Ya, jadi kesimpulannya adalah yang pertama, kaidah kebahasaan teks cerita atau novel sejarah ada.
Ya, ada 7. Yang pertama, menggunakan kalimat bermakna lampau. Yang kedua, menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi. Yang ketiga adalah menggunakan kalimat tidak langsung. Selanjutnya, menggunakan kata kerja atau verba mental. Lalu menggunakan kata kerja material, menggunakan kalimat langsung atau dialog, dan menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau peristiwa sejarahnya. Simpulan yang kedua, di dalam cerita atau novel sejarah, selain kaidah kebahasaan, di sana juga menggunakan makna kias berupa penggunaan ungkapan dan peribahasa. Yang ketiga adalah kegiatan analisis kebahasaan. Adalah kegiatan menganalisis terhadap kaidah kebahasaan yang ada pada cerita atau novel sejarah. Nah, analisis tersebut dapat kalian ambil dari penugasan yang sudah Ibu berikan tadi. Untuk minggu depan kita akan belajar bagaimana cara menulis teks sejarah pribadi berdasarkan pengalaman yang kalian alami. Baik, terima kasih atas perhatian anak-anak. Jika dalam menyampaikan materi, Ibu banyak melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat anak-anak hebat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.